Ya pemirsa, Anda menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia, kita ke informasi lainnya. Di tengah upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia bersama dengan BUMN kontraktor pelaksana Hutama Karya terus bergerak cepat memastikan konektivitas di Sumatera Barat kembali pulih. Pemulihan infrastruktur di Kabupaten Agam menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat vitalnya jalur ini bagi mobilitas warga. Di tengah upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia bersama dengan BUMN kontraktor pelaksana Hutama Karya terus bergerak cepat memastikan konektivitas di Sumatera Barat kembali pulih. Pemulihan infrastruktur di Kabupaten Agam menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat vitalnya jalur ini bagi mobilitas warga. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Hutama Karya mengebut pembangunan jembatan Aramco di kilometer 74 Kecamatan Malalak yang terputus akibat bencana akhir tahun lalu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pengerjaan fisik terus dilakukan secara intensif dengan target penyelesaian dalam 2 minggu ke depan. Langkah ini diambil agar jalur transportasi dapat beroperasi penuh sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selain jembatan permanen, Kementerian PU juga menginstruksikan pemasangan jembatan beli sebagai solusi tanggap darurat. Keberadaan jembatan sementara ini sangat mendesak untuk memastikan pasokan logistik menuju kota Bukit Tinggi maupun kota Padang tidak terhambat. Sebenarnya waktu itu warga pun tidak minta beli loh. Yang ngotot beli itu saya itu. Karena saya melihat warga ini satu jadi terputus walaupun sebenarnya tidak terputus 100% karena mereka ya dengan secara sadar dan sukarela lewat sungai walaupun itu bahaya sebetulnya nggak boleh sebetulnya. Pakai kayu. Iya, pakai kayu. Pakai Kayu kelapa, gitu, Pak ya. kelapa, ya. Pohon kelapa. Nah, justru karena itu kemudian saya perintahkan bikin beli supaya cepat dulu. Pertama kali supaya warga yang di sebelah sana tidak terputus arus logistiknya. Kedua, menghadapi bulan Ramadan, arus logistik tidak terputus dan kesiapan kita misalnya kalau di dalam misalnya ada masjid-masjid segala macam, kita fokus di persiapan di air. Air kita pastikan tidak terganggu, terutama di masjid-masjid ya. Penggunaan jembatan beli ini merupakan respon atas tingginya aspirasi masyarakat yang terdampak putusnya akses utama. Pemerintah memastikan bahwa urusan logistik untuk perkampungan di wilayah atas tetap terjaga selama proses konstruksi berlangsung. Di sisi lain, Hutama Karya sebagai mitra strategis negara turut mengerahkan sumber daya terbaiknya untuk memastikan standar keamanan konstruksi tetap terjaga. Dukungan teknis dari HK sangat krusial dalam proses realignment jalan dan penanganan longsor di sepanjang jalur Malalak. Hutama Karya menegaskan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik meski berada di bawah tekanan waktu dan cuaca ekstrim. Sinergi antara regulator dan eksekutor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Penanganan bencana itu untuk yang Malalak, tadi dari Pak Menteri sudah menyatakan harus dibuat secara permanen. Permanen itu artinya kita akan mengerjakan nanti ada 4 jembatan. Penanganan lereng memakai metode soil nailing dan shotcrete, ya. Kemudian ada bronjong juga, ya, penanganan lereng untuk Makaveri. Itu untuk Malala. Kemudian untuk Lembane ini akan selesai Juli ya 2026 ini. Penanganannya ada shoulder pile, kemudian ada bronjong juga, kemudian juga ada shotcrete dan soil nailing. Dan untuk menghadapi Lebaran ya di tahun ini untuk Malala yang tadi kita lihat terputus itu akan tersambung. Ya, bisa dilalui kendaraan 2 arah. Untuk Lembane demikian juga akan kita buka full, kalau sekarang buka tutup, ini nanti akan buka full 24 jam, 2 arah juga.
Pemerintah juga memberikan perhatian pada perbaikan kawasan Lembah Anai yang juga mengalami kerusakan signifikan akibat longsor. Jalur legendaris ini merupakan urat nadi ekonomi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera Barat. Penanganan di Lembah Anai memerlukan ketelitian khusus karena kondisi geologisnya yang rentan. Kementerian PU memastikan bahwa setiap tahapan perbaikan telah melalui kajian teknis yang mendalam. Kan ini Lembah Anai sudah fungsional sudah berapa saat yang lalu. Sekarang ini Dari 16 Desember. Sudah fungsional. Saya tadi menginstruksikan agar ruas ini bisa kita permanenkan. Sudah mulai konstruksi kan sudah mulai itu. Sudah lagi borpal segala macam. Bukit lagi ditangani segala macam. Nah, saya hanya minta yang ruas ini, yang fungsional ini pada H-7 pas Lebaran bisa berfungsi 24 jam. Tidak seperti hari ini kan cuma sekian jam. Sekarang jam 5 sore sampai jam 8 pagi, Pak. Nah, besok nggak lagi ya, H-7 khusus ya. H-7 semua alat berat keluar dan bisa fungsional 24 jam. Khusus H-7 sampai 7. Target permanen kapan, Pak? Juli. Mudah-mudahan sih. Saya cuma takut cuaca di sini. Ya, Mudah-mudahan lah. Bismillah, Juli kita bisa selesaikannya 2026 permanen ya. Terus nanti kita mulai bikin tambahan tuh jalan tol nembus Ya. terowongan ini. Nembus apa? Iya, terowongan. Ya. Ya. Kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Hutama Karya ini mencerminkan hadirnya negara di tengah kesulitan masyarakat. Infrastruktur yang kokoh adalah prasyarat utama bagi kesejahteraan sosial jangka panjang. Progres fisik yang terlihat di lapangan memberikan harapan baru bagi warga Sumatera Barat. Dengan tuntasnya sejumlah infrastruktur konektivitas, arus transportasi diharapkan kembali normal secepatnya. Pendekatan taktis di lapangan memastikan setiap kendala teknis dapat teridentifikasi dan diselesaikan secara presisi. Fokus utama adalah mengawal setiap tahap konstruksi hingga tuntas, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Melalui sinergi yang terjaga, pemulihan Sumatera Barat kini berjalan secara nyata, bukan lagi sekedar rencana. Menjaga denyut konektivitas tetap stabil adalah investasi krusial untuk melindungi ketahanan ekonomi daerah di masa depan. Dari Sumatera Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia melaporkan.